Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang bubur ayam dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wajahnya gelap tuh. Saya ingin menyimbang pikiran sedikit ya tentang kemungkinan Anies Baswedan membentuk partai baru ya. Apakah nanti partai baru yang didirikan Anies Baswedan itu akan penuh oleh koruptor-koruptor baru ya. Kita dulu berharap pada Partai Keadilan atau PK yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera, yang katanya partai dakwah lah, terus akhirnya presidennya kena 20 tahun penjara ya karena korupsi dan money laundering, pencucian uang, soal rekayasa kuota daging impor ya, daging sapi impor ya. Baru kemarin dibebaskan itu, bebas bersyarat kalau nggak salah, Hasan Lutfi Ishak ya. Itu yang paling puncak coba itu partai dakwah, tapi satu-satunya koruptor yang paling banyak ininya hukumannya 20 tahun ya kan. Dan semua partai-partai itu semuanya korupsi ya, ada koruptor. Di P3 juga ada Romahur Muzi ya, itu salah satu tokohnya. Terus ada Nahrawi Nawawi, siapa yang menteri olahraga zaman SBY itu ya. Di P3 ada PKB, wah. Terus siapa lagi, Nasdem, Demokrat, apalagi Demokrat yang partai baru zamannya SBY itu yang masuk penjara. Siapa yang dokter itu, dokter ilmu politik itu, yang kumisnya tebal itu Angelina Sondah juga. Terus ketua partai Demokrat ya, Anas Urbaningrum, masuk penjara juga tuh. Berapa tahun itu, 12 tahun apa 8 tahun itu ya. Golkar ketuanya malah Setia Novanto, berapa puluh tahun itu. Semuanya ini maling-maling itu kan, mencuri uang maksudnya ya kan. Nggak ada partai yang bersih. Tunjukkan ke saya partai yang bersih dari korupsi ya. Golkar kayak Gerindra sama, itu anak angkatnya Prabowo itu yang menteri waktu itu langsung masuk penjara sekarang kan, Prabowo. Jadi terus kita apakah masih berharap siapa PDIP? Wah, PDIP apalagi itu. Jadi ini sekedar, ini kita harus mengakui ya kekurangan kita itu dengan jujur ya, bahwa partai-partai kita itu penuh ya dengan maling-maling ya. Kalau bahasa rakyat itu maling, bahasa kerennya koruptor ya. Koruptor itu kurang dramatis sebenarnya maling ya. Dan mereka ngambil uangnya nggak kira-kira, termasuk Nasdem segala macam tuh. Nasdem menterinya Kominfo, terus Joni Plate, terus menteri pertaniannya Syahrul Yassin Limpo. Coba itu nggak ada yang bersih ya. Nah di dalam situasi seperti itu, masihkah ya Anies mau membentuk partai? Jangan-jangan nanti calon-calon koruptor itu tumbuh. Bagaimana mensiasati itu ya? Partai baru yang akan didirikan oleh Anies Baswedan menghadapi koruptor di dalam yang merupakan kawan-kawannya sendiri. Berani nggak mereka itu langsung memecat gitu? Ya kan, memecat dari keanggotaan, dicabut kukunya dari keanggotaan dan biarkan diurus oleh kejaksaan, diurus oleh penegak hukum. Jangan dibela koruptor kok diberikan bantuan hukum ya kan. Harus dikatakan sejak sekarang anggota partai, termasuk pimpinan partai yang baru dari Anies Baswedan, kalau sudah dinyatakan tersangka langsung dipecat ya, tidak diadakan bantuan hukum. Itu harusnya. Ya kalau di Islam lebih keras lagi, orang nyuri di atas
seperempat dirham, kalau seperempat dinar ya, 1 dinar itu 2 juta, jadi di atas 500.000 nyolong ya, diputuskan oleh hakim, maka pergelangan tangannya harus dipotong ya, sekitar $30 ininya, batas minimalnya itu $30 ya, ya $40 lah, 600.000 itu di atas itu. Kalau di bawah itu enggak ya, tapi dipotong tangan kanannya, pergelangannya. Kalau masih nyolong lagi, itu dipotong lagi pergelangan kaki kirinya, ya enggak, pergelangan kaki kiri itu. Kalau nyolong lagi, pergelangan tangan kirinya dipotong. Kalau masih nyolong, pergelangan kaki kanan dipotong. Terus kok masih nyolong lagi yang kelima, baru dimasukkan penjara. Kalau di Indonesia nggak dipotong. Dulu ada usulan menarik ya dari Ketua Akil Mukhtar yang mati di penjara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi. Katanya kalau pejabat yang nyolong itu dipotong jarinya. Nggak diajarin dalam Islam, yang dipotong bukan jarinya, pergelangan tangannya. Dan kata Imam Syafi'i, pergelangan tangan yang dipotong itu dikemanain? Itu digantungkan di leher, pergelangan tangan yang dipotong itu. Coba itu, betapa jahatnya orang yang nyolong itu ya. Jadi orang yang nyolong menurut Islam itu tidak di penjara, dipotong dulu tangannya supaya ada efek jera yang masif dan dahsyat, sehingga orang itu takut untuk mencuri yang bukan haknya. Pertanyaan kita ke Anies Baswedan dan kawan-kawan, bagaimana kalau Partai Baru itu nanti terbukti ada potensial koruptor di situ, mau diapain ya? Supaya Partai Baru bentukan Anies ini, itu dia sejak awal positioningnya itu jelas ya, kalau dalam marketing ya, yang dia langsung terdiferensiasi ya, terbedakan dari partai politik yang ada. Kalau perlakuannya lunak terhadap koruptor dari anggota Partai Barunya Anies Baswedan, itu ya buat apa juga bikin partai, nggak ada yang memberikan satu added value ya, nilai tambah atau satu hal yang baru, yang dramatis, yang unik, atau yang apa ya, yang bermakna bagi perjalanan bangsa kita. Kan masalah kita adalah banyaknya koruptor yang berdasi, itu masalah kita, dan itu semua dikerjakan atau dilakukan oleh orang-orang partai, oleh tokoh-tokoh partai, oleh orang-orang DPR dan orang-orang yang punya kekuasaan. Mereka lah yang punya akses untuk memasukkan tanda tangan dan melakukan rekayasa terhadap izin yang membuat mereka itu bisa melakukan nyolong dan melakukan semacam pencucian uang atau money laundry itu. Itu bagaimana sikap Anies Baswedan? Kita bertanya sejak sekarang soal korupsi. Kalau dulu dia sebagai rektor rektor Paramadina membuat satu kurikulum untuk seluruh mahasiswa tentang pencegahan korupsi, menjadi salah satu silabus bagian dari mata kuliah seluruh mahasiswa Universitas Paramadina. Dia punya kekuasaan sebagai rektor. Tapi nanti kalau dia sebagai ketua partai atau orang yang berkuasa, bisa nggak dia menghukum atau melakukan pencegahan terhadap kemungkinan maling-maling itu menyelusup dalam tubuh partai yang dipimpin oleh Anies Baswedan? Dan bagaimana bila terbukti setelah mereka dapat posisi politik melakukan satu pencurian atau korupsi, apakah sikap partai dari Anies Baswedan? Ini semacam pertanyaan-pertanyaan yang mungkin jangan sampai semangat yang bergelora untuk membentuk partai kemudian akan bergelora juga melahirkan barisan koruptor-koruptor yang berada di bawah proteksi politik Anies Baswedan dengan partainya yang baru. Bagaimana menurut Anda? Saya Yudi Pramukoto, Kang Bubur Ayam dari para YouTuber. Tertua di semesta, fasbir sobran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Meskipun saya tukang bubur ayam, tapi saya ingin memberikan satu sumbangan sedikit ya terhadap pembentukan partai yang nanti insya Allah akan dibangun oleh Anies Baswedan dan kawan-kawannya. Anies sendiri bilang dalam catatan Anies yang saya lihat di di Anies Baswedan di akunnya, dan sudah saya berikan respon selama 44 menit dari video yang hanya 14 menit ya. Itu jelas di situ Anies Baswedan mempertanyakan apakah partai-partai yang sekarang itu tidak disandera. Semua partai yang ada disandera oleh kekuasaan ya, karena memang kasus-kasus dari tokoh-tokohnya itu yang membuat mereka itu tidak berkutik dan harus mengikuti ya sang penguasa ya. Jadi nggak mungkin kira-kira Anies itu masuk ke partai yang ada, dan tampaknya memang satu-satunya pilihan adalah membangun partai sendiri, dan tampaknya itu satu jalan yang asolah, jalan yang genuine, jalan yang asli yang ditempuh oleh Anies Baswedan untuk membangkitkan harapan-harapan perubahan bagi masyarakat luas saat kepemimpinan nasional itu direbut, dan memang harus direbut dalam konteks Indonesia harus melalui partai dan tidak bisa kecuali melalui partai. Pakai calon independen tentu tidak mungkin ya, jalan malah berlikus, jalan satu-satu jalan yang shortcut yang betul-betul cepat dan mudah dilakukan adalah membangun partai. Kemampuan untuk kesana saya kira Anies Baswedan sudah punya pengalaman ya di dalam perpolitikan nasional. Tentu tidak seperti Partai Nasional Indonesia yang kemudian setelah pemimpin-pemimpinnya ditangkap, kemudian tokoh dari PNI itu membubarkan partai, tapi Hatta kemudian membangun PNI yang artinya bukan Partai Nasional Indonesia tapi Pendidikan Nasional Indonesia, dan pendidikan itulah yang betul-betul ditekankan oleh Hatta, sehingga ketika satu pemimpinnya itu dikerangkeng, ditangkap oleh Belanda, maka lapisan berikutnya bisa menggantikan karena betul-betul sudah ada lapisan kepemimpinan yang disiapkan lewat pendidikan dan dengan karakter yang kuatnya. Dan tampaknya corak dari anggota-anggota partai atau lapisan pemimpin dari partai yang dibentuk oleh Anies Baswedan tampaknya kira-kira ya mengikuti pola yang sudah pernah dirintis oleh Muhammad Hatta ya, yang kemudian menjadi wakil presiden dan mengundurkan diri sebagai wakil presiden pada tanggal 1 Desember 1956. Dan moga-moga partai yang didirikan oleh Anies Baswedan dan kawan-kawannya tidak mengulangi ya kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh pemimpin partai politik kita yang semuanya ketua-ketua umumnya itu betul-betul tidak demokratis, karena yang kemarin terpilih Prabowo terpilih lagi secara aklamasi tanpa ada pertarungan yang sengit di dalam internal partai. Begitu juga Megawati bertahun-tahun ya menjadi ketua umum partai tanpa memberikan kesempatan kepada anggota yang lain. Harusnya dibatasi bahwa kepemimpinan partai politik itu mungkin paling lama 2 periode, tidak sampai seperti Muhammad Iskandar sampai menjadi ketua umum partai itu sampai hampir 1/4 abad. Begitu juga Partai Demokrat, itu betul-betul yang menguasai Partai Demokrat adalah Bambang Susilo Yudhoyono sebagai majelis tinggi, karena memang didesain untuk menguasai partai itu, meskipun ketua umumnya ada yaitu anaknya sendiri AHY. Begitu juga Golkar ya. Golkar itu mungkin agak demokratis ya dibandingkan PDIP, dibandingkan Nasdem yang dikuasai oleh Surya Paloh, yang apalagi dibandingkan dengan PAN ya. Tampaknya kepemimpinan atau corak dari partai yang didirikan Anies Baswedan adalah betul-betul merambah jalan baru atau meniti atau mengguriskan sejarah
politik Indonesia modern yang baru, yang betul-betul lapisan kepemimpinan atau terjadi sirkulasi kepemimpinan yang demokratis tanpa harus mendewakan Anies Baswedan, tanpa harus menjadikan Anies Baswedan satu-satunya tokoh suci yang hanya bisa memimpin kita semua tanpa ada penggantinya. Sirkulasi kepemimpinan itu haruslah dimungkinkan atau harus dibatasi sejak awal. Jangan sampai partai yang akan didirikan oleh Anies Baswedan itu akan mengikuti pola dari PDIP, pola dari Golkar yang begitu mudah anggota-anggotanya atau pemilik suara dari Munas Golkar itu memilih Bahlil dengan cara aklamasi tanpa perlawanan atau tanpa memberikan kesempatan kepada orang-orang yang ingin menjadi ketua Partai Golkar kecuali Bahlil Lahadalia. Jadi tampaknya aklamasi haruslah ditiadakan. Jangan sampai aklamasi menjadi corak partai baru pimpinan Anies Baswedan yang katanya disebut sebagai partai perubahan. Perubahan yang total, yang mendasar haruslah menghargai perbedaan pendapat. Bukan hanya perbedaan pendapat civil society dan penguasa, tapi perbedaan pendapat di kalangan civil society, terutama di dalam mengelola partai yang baru. Hendaklah dimungkinkan tumbuhnya satu perbedaan pendapat yang tumbuh kaum oposisi, faksi-faksi yang berbeda dengan faksi yang mainstream itu harus ditumbuhkan untuk menjaga agar partai itu tetap sehat. Jadi kesehatan partai itu dimungkinkan bila ada bibit-bibit perlawanan yang betul-betul tumbuh secara menguat dan kemudian menggulingkan kepemimpinan yang lama, karena memang ide-ide dari pemimpin yang baru itu lebih argumentatif, lebih kuat dibandingkan gagasan-gagasan dari pemimpin lama yang cenderung tidak mampu merumuskan tantangan zaman yang berbeda yang baru. Oleh karena itu kita tentu mengharapkan Anies Baswedan tidak mengulangi dan tidak menjadi pemimpin partai yang begitu lama seperti Megawati, seperti Zulhas, seperti pemimpin-pemimpin yang lahirkan aklamasi seperti Bahlil, seperti juga nanti corak seperti AHY yang tidak bisa mandiri karena dipengaruhi oleh bayang-bayang SBY, dan juga jangan sampai pola kepemimpinan itu seperti PKS yang betul-betul dikendalikan oleh semacam satu majelis syuro yang tertinggi dan tidak memungkinkan lahir satu perlawanan ide yang betul-betul bebas, sehingga anak-anak muda di PKS kemudian terpaksa dan menempuh jalannya sendiri dengan memimpin atau membangun Partai Gelora. Padahal Anies Mata yang menjadi ketua umum Partai Gelora adalah orang yang penting dalam pertumbuhan PK dan juga PKS, Partai Keadilan dan Partai Keadilan Sejahtera. Dia sebagai sekjen berkali-kali, tapi tampaknya suara-suara yang lebih mengglobal, pikiran-pikiran yang lebih memiliki breakthrough, terobosan itu tidak mendapatkan tempat di kalangan para sesepuh, para kiai atau para ustadz yang tergabung dalam majelis syuro. Saya kira sudah benar ketika Anies Baswedan itu tidak ingin menjadi partai anggota PKS, tidak ingin menjadi partai dari PDIP, karena dia tahu semua partai dalam era sekarang itu tersandera. Oleh karena itu kekeliruan atau rumusan masalah yang sudah dikuasai oleh Anies Baswedan itu tidak mengiringi masalah dari partai-partai yang ada sekarang di zaman reformasi itu, tidak sampai ya menjadi catatan atau menjadi kekeliruan yang diteruskan oleh Partai Perubahan di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Moga-moga ini bisa mengingatkan kita semua bahwa partai yang digagas oleh Anies Baswedan bukan saja akan disambut secara luas oleh hati-hati yang terbuka dari seluruh masyarakat Indonesia, tapi juga dimungkinkan satu exit, cara keluar yang demokratis, sehingga partai itu tidak menjadi obscurate, menjadi fosil sebelum dia memberikan kontribusi yang optimal bagi perjalanan bangsanya sendiri, Indonesia kita yang kita cintai bersama. Saya Yudi Pramuka, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sobran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di depan Masjid Al-Madinah di komplek rumah sakit Rumah Sehat Terpadu Dompet Duafa, Kemang, Parung, Bogor.